Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, apa yang dilakukan oleh mertua kepada menantunya ternyata bisa menjadi dosa besar. Dari sekian banyak dosa yang mertua lakukan kepada menantunya, setidaknya ada 3 dosa besar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan Allah sangat tidak menyukai 3 dosa besar mertua kepada menantunya tersebut karena salah satunya bisa menjadi penyebab perceraian sang anak. Sehingga pantang bagi seorang mertua berbuat 3 dosa besar tersebut kepada menantunya. Lantas, apa saja 3 dosa besar mertua kepada menantunya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut ini ada 3 dosa besar mertua kepada menantunya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menuntut menantu agar sesuai keinginan mertua. Tidak semua menantu akan bisa melakukan segala hal, sebab pada dasarnya manusia memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada menantu yang pintar dalam mencari nafkah, namun ia kurang pandai dalam mengurus anak. Selain itu, ada juga menantu yang pintar memasak dan pandai menjaga anak, namun kurang bisa mencari uang. Pada intinya, sulit bagi seorang menantu untuk bisa selalu memenuhi semua keinginan mertuanya. Dan bila ada seorang mertua menuntut menantunya karena tidak sesuai keinginannya, ia telah berbuat dosa. Sebab mertua yang suka menuntut menantunya hanya akan menyebabkan sebuah pertengkaran. Dari pertengkaran tersebut besar kemungkinan akan terjadi hal yang tidak baik dan berujung pada perbuatan dosa. Maka tidak heran bila mertua yang suka menuntut menantunya dikatakan sebagai dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ikut campur urusan rumah tangga anak dan menantu. Tanpa disadari, seorang mertua terkadang suka ikut campur dengan urusan rumah tangga anak dan menantunya. Dan hal ini termasuk perbuatan dosa yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa berakibat sangat buruk. Pada dasarnya, anak yang sudah menikah maka ia akan menjadi tanggung jawab pasangannya. Dan sebagai orang tua, kita tidak boleh ikut campur dengan urusan rumah tangga anak dan menantu. Terkecuali anak atau menantu meminta bantuan dan nasihat terkait urusan rumah tangga mereka. Yang sudah banyak terjadi karena mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya malah berdampak buruk. Kehidupan rumah tangga anak dan menantu akan menjadi kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Bahkan, tidak jarang mertua yang suka ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya menjadi penyebab perceraian sang anak. Maka dari itu, tidak heran bila anak yang sudah menikah dianjurkan agar tinggal terpisah dengan orang tuanya. 3. Memandang rendah dan menceritakan kejelekan menantu. Sebagai seorang manusia, tentu setiap menantu pernah berbuat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menantu juga pasti memiliki sifat dan perilaku yang tidak semuanya baik di mata mertuanya. Walau demikian, seorang mertua tidak boleh merendahkan dan menceritakan kejelekan menantunya kepada orang lain. Sebab mertua yang suka menjelekkan menantunya akan menjadi dosa besar seorang mertua kepada menantunya. Dan dosa besar mertua kepada menantunya ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seburuk apapun menantu Anda, jangan sampai menceritakan kejelekannya kepada orang lain.
Akan lebih baik jika Anda sebagai mertua mampu menasehatinya dan mengajari menantu ke hal yang lebih baik. Nah, itu dia sahabat beriman, 3 dosa besar mertua kepada menantunya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.